Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang larangan utama dalam ekonomi Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya John Andriano dan rekan saya Sakifa Akila. Pendahuluan. Landasan syariah ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Dalam prakteknya, Islam tidak hanya mengatur bagaimana manusia memperoleh harta, tetapi juga bagaimana harta tersebut digunakan secara benar dan halal. Islam melarang transaksi yang mengandung ketidakadilan, penipuan, ketidakjelasan, spekulasi berlebihan, serta eksploitasi demi menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas. Selanjutnya ada klasifikasi larangan utama. Yang pertama ada maisif, segala bentuk transaksi untung-untungan atau spekulasi yang menyerupai aktivitas perjudian tanpa sektor produktif. Yang kedua ada gahar, ketidakpastian atau ketidakjelasan menyangkut kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan komoditas. Yang ketiga ada riba, tambahan nilai atau pengembalian bunga atas pokok modal yang diperoleh tanpa adanya pertukaran real. Selanjutnya ada keluarga maisir. Dasar, maisir merupakan segala bentuk akad di mana perolehan keuntungan didasarkan pada spekulasi murni, gambling, tanpa melibatkan kinerja sektor real. Yang kedua ada alasan pelarangan. Praktik ini melahirkan ilusi kekayaan instan, mengikis etos kerja produktif, serta menimbulkan permusuhan antar pelaku transaksi. Karakteristik maisir: ketidakseimbangan distribusi maisir tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi apapun bagi barang maupun jasa dalam sistem perekonomian. Modal yang berputar hanya sekedar berpindah tangan secara sepihak dari pihak yang mengalami kerugian kepada pihak yang mujur semata. Larangan gharar. Definisi fikih: gharar merujuk pada ketidakpastian atau ketiadaan kejelasan informasi secara detail mengenai objek akad sebelum kesepakatan disahkan. Perlindungan konsumen. Larangan ini ditegakkan demi menyingkirkan potensi penipuan, tadlis, serta menjamin ridho yang tulus dari semua pihak yang bertransaksi. Selanjutnya ada bentuk gharar dalam transaksi. Yang pertama ada ketidakjelasan kualitas. Transaksi jual beli di mana karakteristik fisik barang tidak diketahui pembeli secara gamblang. Yang kedua ada ketidakpastian harga. Penjualan barang tanpa menetapkan nominal harga pembayaran mutlak sejak awal disepakati akad. Yang ketiga ada ketiadaan penguasaan barang. Transaksi atas barang yang belum sah menjadi hak milik penjual atau tidak sanggup diterimakan. Selanjutnya yaitu musalamah dan mudabazat. Sistem musalamah ini jual beli semacam jahiliyah di mana akad disahkan hanya dengan sentuhan fisik pembeli pada barang tanpa diberikan hak melihat secara teliti. Dilarang karena meniadakan proses seleksi cacat produk secara logis. Selanjutnya yaitu sistem mudabazat. Kesepakatan dagang yang terjadi otomatis ketika penjual dan pembeli saling melemparkan barang dagangan mereka secara spekulatif. Kedua skema kuno ini merupakan perwujudan gharar ekstrem yang merugikan hak pilihan pembeli. Larangan riba. Esensi riba secara bahasa bermakna tambahan. Secara istilah muamalah, riba adalah pengenaan bunga atau tambahan wajib atas pengembalian pinjaman pokok tanpa imbalan real. Islam mengharamkan riba karena menguntungkan pemilik modal secara pasif, sementara pemindahan secara risiko usaha kepada peminjaman yang lemah. Klasifikasi jenis riba. Riba fadhi, kelebihan takaran atau timbangan pada transaksi pertukaran barang. Riba jenis secara tidak setara. Riba qadar, keuntungan finansial yang diisyaratkan secara spesifik di awal atas pinjaman modal pokok.
Riba nasi'ah tambahan akibat adanya penundaan tempo waktu pengembalian barang ribawa. Riba jahiliyah saksi denda bunga berlipat ganda ketika ketidakmampuan melunasi hutang sesuai tempo. Dampak destruktif riba yang pertama yaitu sektor ekonomi, melahirkan gelembung finansial palsu, menaikkan tingkat inflasi, serta menunjuk modal pada segelintir elit. Sektor sosial mengikis rasa gotong royong, merusak solidaritas umat, serta memperlebar jurang keuntungan kelas. Sektor spiritual menjauhkan diri dari ketakwaan, menghilangkan keberkahan hidup, serta mematikan nurani ketidakadilan. Transaksi terlarang lainnya. Yang pertama yaitu tadlis atau penipuan, menyembunyikan kerusakan objek dagangan demi mendapatkan keuntungan harga tinggi yang manipulatif. Yang kedua yaitu iktikar atau penimbunan, menimbun barang kebutuhan pokok rakyat luas demi memicu kelangkaan tiruan agar harga melonjak drastis. Yang ketiga yaitu rishiwah atau suap, memberikan upeti tidak sah kepada pengembalian keputusan demi melancarkan kepentingan si pihak. Implementasi pelarangan yang pertama, proteksi pasar etis. Aturan batasan ini bukan bermaksud memasung kebebasan niaga, melainkan menjaga hak produsen dan konsumen secara adil. Yang kedua, stabilitas sistematik, mencegah terjadinya krisis sistem keuangan spekulatif dengan cara mengalirkan sirkulasi kekayaan murni ke sektor real. Penerapan di era modern, lembaga keuangan syariah mengalihkan skema kredit riba tradisional ke perbankan syariah berbasis bagi hasil atau musyarakah atau mudharabah. Keterbukaan e-commerce menjamin transparansi syarat dan ketentuan kontrak digital tanpa adanya jebakan garar terselubung. Yang ketiga, investasi saham halal, menghindari penempatan modal di industri judi, minuman keras, riba, maupun bisnis eksploitatif lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, fondasi keadilan. Larangan masyir, gara, dan riba dilarangkan demi membebaskan ekosistem kemanusiaan dari pemerasan finansial dan ketidakjalaan. Yang kedua, etika muamalah. Ekonomi Islam menuntut agar roda perekonomian dijalankan atas dasar kejujuran, kehalalan, serta tanggung jawab kemaslahatan bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Terima kasih.